Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Berjumpa lagi dengan YouTube kita Tradisi Berburu Channel, sahabat tani. Di tanggal 17 ini kita dapat arahan dari pimpinan kita untuk melakukan pemasangan pipa-pipa irigasi di sektor pertanian di BW, Direktorat Pengembangan Wakaf, sahabat tani. Ya, jangan lupa sahabat tani, sebelum nonton, tontonlah sampai habis sahabat tani. Jangan separuh-separuh agar tahu perkembangan di pertanian kita, sahabat tani. Di YouTube kita Tradisi Berburu Channel, sahabat tani. Jangan lupa like, comment, and share, sahabat tani. Untuk YouTube kita, bantu-bantu sahabat tani. Sahabat tani, di sini kita melakukan pemasangan irigasi di lahan-lahan yang akan aktif ditanami jagung, sayuran gantung, dan cabai, sahabat tani. Kurang lebih sahabat tani kita blok 1 itu menghabiskan pipa kurang lebih 100 batang untuk pipa 2 incinya, sahabat tani. Untuk pipa 1 incinya kita memakai 1 inci kurang lebih menghabiskan 100 batang juga. Untuk pipa 3/4-nya kita memakai mereknya nggak usah ya, sahabat tani. Kalau merek sesuai keinginan kita, itu kita menghabiskan 70 batang, sahabat tani. Itu untuk blok 1. Dan di sini kebetulan sahabat tani bloknya ada 7 blok, sahabat tani. Ada 7 blok, kurang lebih habisnya ya antara 700-an batang per 2 inci atau per 1 inci dan per 3/4, sahabat tani. Kalau di sini harga pipa di sini sangat mahal, sahabat tani. Untuk pipa 2 inci ini kalau di sini 150-an, sahabat tani, per 1 batang. Jadi kalkulasikan saja, sahabat tani, kalau 100 batang berapa, sahabat tani, itu per 1 blok, sahabat tani. Oke, mengenai perkembangan di sini, sahabat tani, kenapa kok saya memakai 2 inci untuk induknya agar tekanannya itu kuat, sahabat tani. Kita dari bawah itu kita memakai 3 inci, larinya ke 2 inci, terus kita pembagiannya ke 2 inci dan 1 inci ke 3/4, sahabat tani. Dan ini untuk kita memasang sambungan irigasi, sahabat tani. Kita memasang sambungan irigasi, kita memakai 3/4 untuk naiknya seperti ini, sahabat tani. Kita memakai 3/4. Dan T-nya, sahabat tani, T-nya kita memakai 1 ke 3/4, sahabat tani. T-nya kita memakai 1 ke 3/4 agar tekanannya kuat, sahabat tani. Agar tekanannya kuat. Nah, seperti ini contohnya, sahabat tani. Agar tekanannya kuat, di sini kita memakai 1 inci dan ini 3/4, sahabat tani. Dan shock dratnya kita memakai yang 3/4, sahabat tani, shock dratnya. Nah, dan di sini 1 batang ini modalnya ini 1/1 ini, sahabat tani, per 1 ini kurang lebih 30.000 per 1 ini. Nah, 30.000, sahabat tani. Dan di sini kita melakukan pemasangan ada 2 jenis kincir, sahabat tani. Ikutin terus, sahabat tani. Sahabat tani, kita memakai 2 jenis kincir. Ini kalau di tempat kita yang dinamakan kincir kabut, sahabat tani. Kincir kabut. Dan ini kincir tembak, sahabat tani. Jarak kincir tembak ini 5 meter keliling. Kalau kincir kabut ini sebenarnya cocok untuk sayuran sejenis cabai, sayur gantung-gantung, dan sayur basah, sahabat tani, kayak kangkung, bayam, dan yang lain-lainnya, sahabat tani. Per harganya ini, sahabat tani, per satunya itu 15.000, sahabat tani, per satunya. Dan ini contohnya irigasi kita pemasangan pipa ini. Normalisasinya nggak semuanya, sahabat tani, kita juga mengganti-ganti yang pecah-pecah, yang ini makanya habisnya banyak banget, sahabat tani. Dengan luas sebenarnya lahannya itu 50 hektar, sahabat tani, cuman yang masih kita bisa kelola itu 10 hektar.
Jadi untuk pipa dan kincirnya ini memakan habis biaya sangat luar biasa sahabat tani. Nggak bisa kita sebutin nominalnya. Kalau 700 batang atau 1000 batang kali aja kali 150 udah berapa sahabat tani untuk 10 hektar itu sahabat tani. Dan ini contoh kincirnya sahabat tani, ikutin terus, jom. Oke sahabat tani, ini contoh sistem kincir kabutnya sahabat tani seperti ini kincir kabutnya sahabat tani, melebarnya 3-4 meter. Kita emang pasang rapat agar sahabat tani, agar tekanannya kuat dan merata sahabat tani. Dan di sini sahabat tani kita memakai stop run juga. Dan ini contoh untuk kincir ininya sahabat tani. Oke sahabat tani, ini contoh kincir kabut sahabat tani, kita contohkan kincir kabut. Di sini kita pasang stok keran sahabat tani agar kita mudah memindah-mindahnya sahabat tani. Kalau pakai paralon harus pakai stok keran sahabat tani. Di sini harga stok keran itu 25.000 sahabat tani, yang 1 inci. Kalau yang 2 inci itu 75.000 sahabat tani. Dan ini contoh sahabat tani, ini contoh kincir tembaknya sahabat tani. Dan ini jaraknya 5 meter sahabat tani. Nah, di sini kita melakukan pemasangan sampai ujung sini sahabat tani. Ini jaraknya 5 meter. Kita pakai sahabat tani, kita pakai 2 inci ke 1 inci agar biar apa sahabat tani, biar yang pertama tekanannya kuat, dan yang kedua kita nyari amannya sahabat tani. Kalau yang 3/4 kita pakai 2 ke 3/4 itu tekanannya bagi kita masih kurang sahabat tani. Dan itu setiap blok kita pasang kurang lebih 100 batang untuk 2 incinya, 100 batang untuk 1 incinya, 70 batang untuk 3/4-nya sahabat tani. Dan di sini kita memasang jalur-jalur di blok 2 ini sahabat tani. Kalau yang blok 1 itu sebelah sana, blok satunya sebelah sana udah kita selesaikan kemarin. Mungkin ada videonya juga. Di blok 1 kita udah mulai pemasangan. Di blok 2 udah selesai sahabat tani, tinggal kita melakukan di blok 3 dan seterusnya sahabat tani sampai 10 blok kemungkinan sahabat tani. Per 1 hektar itu kita bikin 1 blok sahabat tani, namanya kita bikin blok 2 atau blok 3, blok 4 itu per 1 hektarnya sahabat tani. Jadi memakan waktu lumayan banyak dan pipanya lumayan banyak juga sahabat tani untuk pemasangan ini. T, kincir dan stopnya itu sahabat tani banyak banget sahabat tani. Kita melakukan pemasangan sendiri karena kalau kita memasang orang lain yang masang mungkin akan membengkak juga mengenai modal kita sahabat tani. Hitung aja sahabat tani, per 1 kincir modalnya 30.000 sahabat tani. Per 1 kincir itu sahabat tani, belum yang lainnya ibaratnya satu itu. Dalam satu blok itu kaliin aja sahabat tani, kurang lebih 20-an lah per 1 blok sahabat tani, kurang lebih 20-an. Kenapa kita memakai kincir sahabat tani? Kita yang ditakutin yang kemarin sahabat tani, cuaca ekstrim seperti sekarang, tanaman tidak maksimal sahabat tani untuk tanaman jagung, sayuran gantung dan yang lain-lainnya. Metode pertanian banyak sahabat tani, ada yang memakai selang drip, ada yang memakai dripping, ada yang memakai digital farming dan yang lain-lainnya sahabat tani. Tapi kalau kita efisiennya untuk jagung, tanaman jagung, kita memakai kincir tembak sahabat tani. Jangkauannya luas, panjang 5 meter keliling sahabat tani, sehingga tidak
membanyaki modal kita untuk pengeluaran paralonnya sahabat tani. Mungkin seperti itu sahabat tani, ikutin terus next video berikutnya di YouTube kita Tradisi Berburu Channel. Kita selalu dapat bimbingan, arahan tentunya kepada pimpinan kita, atas atasan kita, karena di sini DPW sahabat tani, Direktorat Pengembangan Wakaf. Kita juga ada pimpinan, selalu kita diarahkan tugas-tugas kita masing-masing. Anggota ada 7 anggota sahabat tani yang mengelola, terutama kita semua sama tentunya Pak Ustadz Taufik yang selalu membimbing kita, mengarahkan kita agar di sektor pertanian ini selalu berkembang sahabat tani. Seperti itu sahabat tani. Jangan lupa sahabat tani, dukung selalu perkembangan di dunia pertanian modern kita, selalu memberikan inovasi-inovasi baru tentang di dunia pertanian kita. Dukung terus sahabat tani. Jangan lupa sahabat tani, bagi-bagikan video-video kita agar mungkin sedikit banyaknya kita ada keliru, ada kekurangan, maka berilah masukan untuk kita sahabat tani, biar kita enak untuk berkembang sahabat tani. Seperti itu sahabat tani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemesanan pipa-pipa untuk persiapan tanaman jagung. Keluarga belanja berkah-berkah. Posisi pipa sudah sampai. Persiapan tanam jagung, pembuatan kincir, sudah pemesanan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi di kegiatan Pondok Pesantren Agro Nurul Islam. Hari ini kita masuk ke hari Senin tanggal 16 Maret. Tanggal 16 Maret 2026. Alhamdulillah, sore ini kita posisinya ada di kamar mandi atau toilet ya, umum dekat Masjid Al-Bait Pondok Pesantren Agro. Ini adalah merupakan salah satu kamar mandi untuk umum pengunjung ataupun tamu yang berkunjung di pondok pesantren, baik Bapak Ibu wali santri, tamu dari luar negeri ataupun dari Batam yang berkunjung di Pondok Pesantren Agro, kemudian ingin menyempatkan diri mengunjungi Masjid Al-Bait atau untuk melakukan sholat berjemaah di Masjid Al-Bait. Biasanya para jemaah mengambil wudhu di kran, ya. Seperti ini krannya yang sudah putus-putus. Nah, ini coba ini sudah patah.
sudah patah, tidak berfungsi. Sebelah situ juga tidak berfungsi. Yang sebelah sini, ini toilet ya. Ini toilet. Coba. Nah, sebelah sini adalah merupakan ruangan atau toilet untuk donatur kita, tamu yang datang dari luar negeri ataupun yang ada di dalam negeri. Khususnya kalau membuang air besar tidak bisa menggunakan toilet pada umumnya. Ada toilet modelnya jongkok atau duduk ya. Di sini adalah toilet duduk. Nah, coba, mohon maaf ya. Ini kalau tidak salah buatnya 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu karena kebetulan pintunya juga tidak begitu maksimal, sudah reot, sehingga sering adanya toilet ini atau toilet duduk ya. Ini tidak begitu pandai untuk yang menyalahgunakan sehingga timbullah kerusakan ya. Ada 3 tahunan ya, 3 tahunan lebih perkiraan. Dilakukan pembongkaran dulu, kemudian diganti dengan toilet duduk, tapi tidak berfungsi, sudah rusak. Karena yang kita lihat pintunya tidak begitu maksimal, sehingga kita yang ada di pondok pesantren ini juga tidak terbiasa menggunakan toilet duduk. Biasanya kita menggunakan toilet jongkok ya, seperti ini. Maaf. Kita menggunakan toilet yang model seperti ini. Mohon maaf, ayo. Seperti ini. Ya, ada yang tidak terbiasa sehingga kita siapkan satu kamar mandi toilet untuk tamu-tamu ataupun bapak ibu, wali santri ataupun donatur ataupun yang lainnya yang berkunjung ke PPA, sehingga ketika sakit perut tidak bisa menggunakan toilet yang bermodel seperti ini, kita bisa menyiapkan model yang seperti ini ya, yang seperti jongkok atau duduk, maaf, yang duduk. Tetapi kita yang duduk ini rusak sudah lama, sudah tidak begitu berfungsi karena faktor pintunya juga reot, jebol. Di sini juga tidak berfungsi. Yang dua juga rusak. Cuma yang lebih urgen yang sebelah ini, karena juga ini khusus untuk tamu, toilet untuk tamu, sehingga kita perlu dilakukan penguncian. Ini toilet yang sudah rusak ya. Kita insya Allah akan melakukan pembelanjaan toilet. Adapun yang mengerjakan di sini, kita yang meminta untuk Pak Didit yang melakukan penggarapan sumur bor. Sekedar informasi untuk para sahabat, untuk para ibu bapak, untuk para donatur, hartawan dermawan yang menyisihkan hartanya kemarin untuk mensukseskan dan mensukseskan pembuatan sumur bor. Kami akan membacakan nama-nama siapa yang berdonasi atau menyumbang dana wakaf untuk kegiatan sumur bor atau untuk mensukseskan dan mensukseskan pembuatan sumur bor PPA Pondok Pesantren Agung Islam tahun 2026. Alhamdulillah, progres pembuatan wakaf sumur bor kita sudah selesai, tinggal masang kabel ya, kabel untuk pengangkatan air. Ya, untuk pemasangan kabel itu ya. Iya. Total keseluruhannya kita pembayarannya mulai dari pembuatan pembelanjaan tangki atau tandon, kemudian penambahan kanopi dan sebagainya, itu totalnya ada sekitar 40-an lebih lah, 40-an dua ya, kalau sama wira-wirinya dan sebagainya itu. Dan sudah lunas ya, sudah lunas Pak, lupa saya tadi, lunas ya. Oh, iya. Sudah terbayarkan semuanya. Kita sudah lunas ya Pak ya, sudah lunas sekitar 40 berapa itu kita hitung kemarin. Kemudian karena beliau masih ada di sini untuk merapikan yang masih berserakan, dan kita akan mengambil video penutup ya, sebagaimana yang kita sampaikan di video yang lalu bahwa akan dilakukan atau akan membuat video penutup
bersama anak-anak kita. Kebetulan kita insya Allah bulan Ramadan ini kita tinggal 4 hari. Kemudian kita akan menyambut hari raya. Anak-anak untuk sementara ini libur ya. Kita liburkan hari Sabtu kemarin. Sudah pulang ke kediamannya masing-masing. Insya Allah mereka akan kembali lagi. Dan kita akan melakukan atau membuat video penutup di Sumur Bor. Insya Allah kita akan buat sederhana bersama anak-anak kita. Dan kita akan seperti gendoren gendoren, kalau orang Jawa itu gendoren ya. Ya, sama ngomong-ngomong itu Ustaz, kalau bisa jangan dimatiin ya itunya. Oh ya, langsung hidup terus Iya, ya. karena dia sistem otomatis ya. Ya otomatis, tapi sampean atur di situ. Maaf, kita break dulu. Skakelnya itu kan nggak boleh dimatikan. Iya. Nah, Ya, itu udah saya kasih tahu sama anak-anak itu. nggak bisa seperti itu. Iya. Namanya anak-anak kan nggak dimatikan, tapi anak yang lain yang pulang itu nanti kan nggak tahu. Iya. Nah, makanya di situ diapakan lah, maksudnya dikasih cara yang alurnya kabel itu nanti ke rumah aja. Iya, nanti makanya kalau udah ada kabelnya kan tinggal terpasang langsung sistemnya otomatis di sana kan non-stop ya. Ya, nanti kita akan belikan kabel. Kayaknya ada sih, saya punya stok di situ. Kalau nggak ada nanti saya belilah. Kabel yang ukuran atau 2,5 mili ya? Iya, yang 1,5 aja cukup, tapi yang isi 2 itu kan. Yang kalau kabel yang 2,5 lebih bagus. ada. Ya nanti kita selesaikan dulu ini ya. Baik. Untuk para sahabat, mohon maaf barusan kita break ya karena Nanti saya kesana dulu. masih menyampaikan tadi aturannya untuk pemasangan skakel. Sudah selesai semuanya. Baik, kita lanjut ke progres selanjutnya, yaitu agenda kita sore ini melakukan pendampingan sekaligus pembuatan video baru untuk memberikan informasi kepada semua yang ingin ingin menyumbang ingin menyumbang sumur bor ya. Kemarin ada yang ingin menyumbang dana wakaf sumur bor, tapi kita sampaikan sudah ditutup ya, sudah ditutup untuk penyumbangan wakaf sumur bor karena sudah selesai. Dan kalau ingin menyumbang dana wakaf, kami persilakan untuk di wakaf perbaikan ya Pak ya. Perbaikan berarti ya. Ya, perbaikan, judulnya perbaikan nih. Renovasi. Renovasi ya. Wakaf renovasi toilet masjid. Nah, ini judulnya sekarang wakaf gerakan wakaf renovasi toilet dan tempat wudhu ya, tempat wudhu jemaah masjid Al-Bait Pondok Pesantren Agronom Islam. Nah, silakan kita buka mulai hari ini, tepatnya tanggal 16 hari Senin Maret 2026. Masih ada kesempatan di bulan berkah ini. Ya. Kita sudah tutup penggalangan dana dari wakaf sumur bor, baru kita buka untuk yang ingin menyumbang daripada wakaf renovasi toilet dan tempat wudhu untuk jamaah Masjid Al-Bait Pondok Pesantren Agronom Islam. Kita buka tanggal 16 Maret 2026, tepatnya hari Senin ya. Nah, untuk selanjutnya, kalau kita insya Allah sudah dapat mengumpulkan beberapa dana untuk perbaikan atau renovasi, khususnya toilet duduk, tempat wudhu ya, kemudian juga pintu-pintu yang sudah tidak layak. Nah, di sini 4 semua pintu rusak semua, ini termasuk. Kemudian keran-keran, kemudian ada tempat wudhu dan pintu-pintu toilet untuk anak-anak kita, untuk anak-anak tahfidz Pondok Pesantren Agro, ini semuanya rusak.
kita sementara menggunakan seng, ada yang tidak menggunakan pintu. Kalau nanti kita dapat penggalangan dana ini dari Bapak Ibu wali santri, semuanya para donatur, hartawan dermawan yang ingin berkontribusi, ingin mensukseskan dan mensukseskan daripada renovasi program wakaf, renovasi toilet dan tempat wudhu untuk para jemaah Masjid Al-Bait dan untuk anak-anak kita di Pondok Pesantren Agro. Kami persilakan dan kami buka hari ini, tepatnya hari Senin tanggal 16 Maret 2026. Hari ini menjelang Idul Fitri, insya Allah kurang 4 hari lagi kita masih masuk ke bulan yang penuh dengan berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengetesan kincir. Kita menggunakan kincir. Tekanannya sangat kuat. Pemasangan 3 sore hari. Hari ini mungkin di lahan ini langsung kita pasang eksekusi. Habis selesai ini kita lari ke sebelah kandang untuk masang paralon besarnya udah disiapkan, tinggal masang TT-nya aja. Ini gimana kata-kata Mas Faik? Kata-kata hari ini saya teduh. Udah do tole THR. Di sebelah kandang. Kata-kata hari ini, susah tidak selamanya, hidup tidak selamanya, dan ingat dunia pasti ada akhirnya. And don't forget my friend, semua udah ada yang ngatur, tugas kita hanya bertempur dan jangan lupa untuk bersyukur. Halo friend, kata-kata hari ini, serusak-rusak apapun dirimu, senakal-nakal apapun dirimu, sejahat apapun dirimu, jikalau kamu kembali bersujud kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosamu. Oke friend, jangan lupa bersujud hari ini.
kincir yang di lahan bekas ini sudah diperbaiki semua, tinggal nanti sore membuat dokumentasi Pak. Sudah selesai. Kita sebenarnya dulu ya. Kalau merah ini nanti dibuka ya. Ini dibuka. Buka dulu. Tapi ketimbang dibuang kan. Persiapan untuk pemasangan kincir. Pengumpulan paralon untuk penyetelan di durian.
pemasangan kincir ini. Oke sahabat tani, apa namanya, tujuannya kita melakukan seperti ini karena kita tidak kita menghemat biaya biar nggak beli penutupnya untuk paralon. Kita tutup seperti ini, kita lakukan seperti ini, pembakaran seperti ini ya, agar bisa menutup nanti di ujungnya sini sahabat tani. Seperti itu. Nah seperti ini sahabat tani. Nanti andai kita mau meneruskan yang ke sana, kita lem tipis-tipis saja, jangan terlalu tebal, agar nanti dicopotnya enak sahabat tani. Biar kita bisa, kalau untuk lanjut yang arah ke sana bisa tanpa memotong-motong lagi sahabat tani, biar menghemat untuk pipanya sahabat tani. Kata-kata hari ini kawan-kawan, proses pemasangan kincir sama penanaman cabai sama penanaman timun sama pemasangan tali cacak cabai. Tetap semangat walaupun alhamdulillah puasa. Ya udah, itu aja teman-teman. Oke sahabat tani, kita melakukan pemasangan kincir sayur yang jenisnya seperti ini sahabat tani. Lain daerah lain nama ya sahabat tani, kalau kita di sini sebutnya kincir embun sahabat tani. Jarak ke kanan ke kiri sahabat tani itu 3 meter 4 meter sahabat tani, dan jaraknya ke sana kita bikin 5 meter. Jarak ruasnya ke sana kita bikin 5 meter, karena biar menghemat, tekanannya juga semakin tinggi. Jangan lupa sahabat tani, kita padukan 3/4 lawan 1 inci sahabat tani. Indukannya itu 1 inci, ke atasnya 3/4 biar tekanannya kuat sahabat tani. Seperti ini sahabat tani. Nah sahabat tani, pemasangan ini tergantung variasi keinginan hati kita ya sahabat tani. Kita bisa, kalau saya memakai ke kanan itu 3 meter, ke kiri 3 meter sahabat tani, 3 meter 1, 3 meter 1, dan kesananya 5 meter sahabat tani. Tapi ada juga yang memasang untuk menghemat atau gimana, kita juga nggak tahu, karena kita ngambil maksimalnya. Ada yang memasang 4 meter ke kanan, 4 meter ke kiri sahabat tani. Jadi menurut kami kurang maksimal, maksimalnya 3 meter ke kanan dan ke kiri sahabat tani. Seperti itu sahabat tani. Oke sahabat tani, kita kekurangan stok keran, kita cari stok keran yang model Aston sahabat tani. Yang model Aston cukup kuat, cukup kokoh untuk bertahun-tahun, dan yang perlu diketahui begininya sahabat tani, itu sangat-sangat baik untuk pegangannya. Kalau terlalu kecil kadang orang nekennya terlalu kuat, jadi sehingga mudah patah sahabat tani. Karena kita kekurangan stok keran, kita beli, dan ini untuk Aston ini harganya kalau di tempat kami 25 sahabat tani. Seperti itu.
kita akan melakukan pemasangan dan akan melakukan pengetesan uji coba kincir embun, sahabat tani. Semangat terus dan tetap belajar kepada siapapun. Jin, tolong itu Jin. Tengah susah Pak logam. Kan emang sengaja tak kasih pinggir kan jangan kan. Orang di jalan. Iya nggak ganggu jalan.
kosong. Oke sahabat tani, cara perawatan alkon untuk yang benar, yang baik menurut kita ya ini sahabat tani, biar siputnya itu awet, nggak mudah kropos ataupun berlubang sahabat tani, sehingga daya tarik putarannya masih terus optimal. Kita sebelum melakukan penyiraman mau menghidupkan mesin ini harus diisi terlebih dahulu sahabat tani. Biar mesin itu ketika hidup itu udah ada airnya sahabat tani. Nah kebetulan loh itu iya pak aku loh aku Oke, maaf sahabat tani, kita sambil ketawa karena disuruh cepat-cepat sama pimpinan kita karena udah siang ini sahabat tani, waktunya istirahat. Kita hanya uji coba dulu sahabat tani. Sebenarnya yang bagus ya seperti ini sahabat tani. Nah, biar nggak tumpah-tumpah sahabat tani. Oke, sebelum melakukan perawatan siput kita cek dulu oli dan yang lain-lainnya sahabat tani maksimal atau tidak. Kalau kurang maksimal sahabat tani lebih baik jangan dihidupin. Mesin ini kapasitasnya bisa 1-2 tahun itu awet sahabat tani, 3-4 tahun tergantung kita perawatannya. Mesin apa saja sahabat tani, walaupun mesin yang bermerek yang bagus, kalau perawatannya kita nihil itu akan sering rusak sahabat tani. Nah kebetulan ini sahabat tani mesin udah ada 1 bulan nggak dihidupin sahabat tani, kita tes dulu hidup atau enggak sahabat tani. Oke sahabat tani, kita melakukan pengecekan oli dulu biar kita ini, karena kita dapat arahan dari pimpinan sahabat tani untuk selalu pengontrolan, karena mesin ini walaupun kepakai atau tidak kepakai, ketika udah sering kepakai itu maksimal 1 minggu atau 3 hari sekali entah 5 menit itu harus dihidupin sahabat tani, biar pelumasnya itu bekerja untuk di segala jenis dalamannya mesinnya sahabat tani, agar tidak berkarat sehingga menimbulkan kerusakan-kerusakan yang sangat fatal sahabat tani, seperti itu. Untuk ini selalu kita cek sahabat tani karena kita dapat arahan dari pimpinan Pak Taufik bin Roy Yasin selaku pimpinan kita, juga kita harus laksanakan sahabat tani agar mesin ini selalu terjaga sahabat tani. Oke sahabat tani, kita tes dulu ya.
Kuat nih Pak. Pemasangan kincir di lahan 01 sudah selesai. Tinggal pemasangan di lahan jagung yang lainnya. Menyala bosku. Takbir! Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi permisa. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta ihsannya sehingga kita dapat bisa melaksanakan semua aktivitas di bulan suci Ramadan tanpa halangan sedikit pun. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad SAW biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya akan sedikit memberikan nasihat Ramadan yang berjudul tentang puasa dapat meraih ketakwaan seseorang. Jadi puasa adalah menahan diri kita untuk tidak melakukan yang namanya makan serta minum. Selain itu, puasa juga dapat melatih spiritual kita agar kita menjadi insan yang lebih bisa disiplin, lebih waktu, dan mengajarkan kita tentang arti sebuah kesabaran. Jadi dengan adanya kesabaran tersebut, dengan adanya kita melatih ketaatan tersebut, maka akan muncul yang namanya takwa. Mahuwa takwa? Takwa adalah imtisalul ma'murat wajtinabul manhiyat, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Untuk itu, dikarenakan kita berpuasa, kita dapat meraih yang namanya ketakwaan. Enak tidak? Ya tentu enak. Karena dengan modal kita nekat berpuasa, menahan diri dan lapar, dapat menjadikan insan yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kita yang berpuasa, tapi umat-umat terdahulu juga diwajibkan untuk berpuasa. Seperti yang diterangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, dianjurkan untuk kamu berpuasa seperti mana orang dulu telah berpuasa agar kamu melakukan ketaatan. Itu yang tertera di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Untuk itu kita sebagai insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentu yang beriman kepada Allah untuk selalu menjaga diri kita, bukan hanya menjaga diri dari rasa lapar dan haus, juga harus menjaga diri dari semua hal yang mencangkup tentang batalnya puasa. Untuk itu semoga puasa kita di bulan Ramadan ini Allah berikan berkah dan selalu berkah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Excellency Kiai Taufik, as the Director Pengembangan Wakaf Agro Nurul Islam, respectable all teachers and preceptor Islamic Boarding School Agro Nurul Islam, honorable all my friends and audiences whom I love. Firstly, let's thank to the Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us some mercies and blessings until we can attend this happy place without any troubles and obstacles. Secondly, peace and salutation be upon to the noble prophet of Islam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. His companions and his faithful followers who strive in Allah's religion of Islam. By his guidance we are able to differentiate the good thing and the bad one, the right way and the wrong one, in order to enter God's paradise. I express my gratitude from the bottom of my heart to the MC, Master of Ceremony, for giving me valuable chance so that I can speak in front of you. Dear brothers and sisters, today I would like to deliver my speech under the title Intention in Fasting, Purifying the Heart and Correcting the Purpose. Ladies and gentlemen, in Islam, intention is the foundation of every act of worship. Fasting in Ramadan is not only about abstaining from food and drink, but about sincerity and obedience to Allah. When our intention is correct, fasting becomes a means to purify the heart and strengthen our faith. However, without sincere and intention, fasting may turn into nothing more than hunger and thirst. Therefore, we must strengthen our heart and correct our purpose. And Allah have a say in the Holy Quran, so whoever cites the month, let him fast it. Quran Surah Al-Baqarah 185 Al-Ayah. Let us begin every day of Ramadan with a sincere intention, so that our intention is accepted. And may Allah accept our fasting, and may Allah accept our fasting, and thank you so much. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The substance of fasting person is accepted, ladies and gentlemen.
One of the great blessings of fasting is the die, salvation of fasting person. By Allah to so honorable, the salvation person is the sight Allah. During Ramadan special is the time of breaking the fast to interest of pray sight Allah. For the gods have the after my Allah pray is God. See you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.